selamat malam Bapak Ibu. Em, Malam ini saya akan menjelaskan tentang panduan untuk memulai trading. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di 30 Days Trading Santai HBC. Saya sedikit review apa yang Bapak Ibu dapatkan di 30 Days Challenge Trading HBC ini. Bapak Ibu akan dapat 2 hari masterclass online trading santai secara full day ya, dari pagi sampai sore, Sabtu dan Minggu, analisa teknikal secara live, webinar yang dibawakan oleh Coach Verdi. Kemudian Bapak Ibu juga akan dibimbing untuk memilih saham, screening untuk trading santai seperti yang dipakai oleh analis profesional. Juga ada pilihan saham, stock pick dari analis HBC, juga ada alert ya ketika saatnya beli ataupun jual dari admin HBC. Di WA Group juga akan dikirimkan update berita harian pasar saham Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang belum punya akun saham, akan dibimbing untuk proses buka akun sahamnya di MSC Sekuritas. Atau kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya akun, bisa pakai akun yang sudah ada juga bisa. Tidak harus di MSC Sekuritas. Juga akan ada webinar mingguan sebanyak 3 kali bersama tim mentor dan analis HBC. Dan ada satu webinar Secret to Stock Picker bersama mentor Sianita Wijaya. Jadi Coach Sianita ini sudah seorang full-time trader, sudah pengalaman 15 tahun, baik di market Indonesia maupun di market Amerika ya, global market. Bapak Ibu juga sudah dimasukkan di dalam eksklusif WhatsApp group, di mana Bapak Ibu bisa diskusi, bisa tanya pada mentor-mentor yang HBC yang ada di grup itu. Juga akan ada trading santai challenge dan coaching lomba trading saham dan coaching yang dibimbing oleh Coach Ferdi. Ini mengenai tata cara dan aturannya nanti akan dijelaskan oleh Coach Ferdi pada waktu masterclass untuk memastikan Bapak Ibu bisa memilih saham-saham yang terbaik untuk trading. Nah, ini jadwal webinarnya. Jadi masterclass yang selama 2 hari full itu dari pagi sampai sore akan diadakan Sabtu Minggu 15-16 Maret jam 10 sampai jam 5 sore. Terus webinarnya yang lainnya ada 4, yaitu yang malam ini yang webinar How to Start Trading tanggal 19 Maret yang market update, 9 April swing trading, 16 April yang dengan Coach Sianita dengan topik Secret to Stock Picker. Ya, 4 webinar ini malam hari ya, 7.30 malam hari. Jadi selama 30 days trading challenge ini di WA Group ini Bapak Ibu belajar selama 30 hari ya di WA Group ini. Jadi bukan bukan ada Zoom setiap hari tidak, tapi tanya jawabnya materinya selama 30 hari di WA Group. Juga ada selain WA Group yang 2 arah untuk diskusi, juga ada WA Group yang 1 arah yang berisi tentang informasi tabel rekomendasi, update-update apapun alert dari admin, misalnya untuk jual ataupun beli. Untuk bisa memulai trading, Bapak Ibu harus memiliki akun di salah satu sekuritas. Ya. Jika belum punya akun, PHBC bisa membantu membuka akun, tinggal hubungi hotline HBC aja. Bagi yang punya akun di sekuritas lain, mau tetap pakai itu juga bisa. Jadi tidak harus buka lagi di MSC Sekuritas. Tapi kalau mau buka lagi di MSC Sekuritas juga tidak masalah. Jadi satu orang bisa memiliki lebih dari satu akun, tidak masalah. Kalau misalnya nanti udah selesai isi form pembukaan MSC Sekuritas, nanti akan dapat 2 email ya. Email yang pertama
ya akan berisikan nomor rekening RDI atau RDN ya. Ini uh, rekening dana nasabah yang dibukakan oleh pihak sekuritas yang atas nama kita sendiri, ya itu nanti yang menjadi penghubung uh, rekening itu yang sebagai saldo kita untuk beli ataupun jual saham. Jadi kalau kita beli nanti otomatis uh, saldo di rekening itu akan dipotong. Kalau ketika kita jual saham maka nanti otomatis dari tahapan BCA tinggal transfer ke sana. Nah, nanti juga akan ada email lagi, selain email yang tentang nomor rekening RTN, juga ada email lagi yang koneksi internetnya agak terganggu. Sebentar ya, saya cari tempat yang lebih pas. Ya, ada email lagi yang berisikan user ID, password, dan PIN code-nya kita. Jadi, untuk masuk ke aplikasi MSC Sekuritas, kita harus masukkan user ID dan password. Kemudian PIN code itu dipakai ketika kita mau ada transaksi seperti itu. Ya, caranya top up, ya kalau misalnya setoran pertama itu kalau misalnya Bapak Ibu buka account di MSC Sekuritas dan memasukkan kode salesnya HPC, maka untuk setoran deposit yang pertama uh, bisa cukup 500.000 saja. Tapi kalau misalnya buka account MSC Sekuritas tapi tidak memasukkan kode sales HPC, maka setoran deposit yang pertamanya seminim-minimnya 5 juta seperti itu. Dan fasilitas fitur yang didapat ketika memakai kode sales HPC juga bukan cuma deposit yang minimal ya, tapi juga ada tambahan fasilitas lainnya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa tanyakan ke hotline OA HPC. Nah, cara top up, nanti pada waktu kita buka account di MSC Sekuritas kan disuruh pilih RDN, rekening dana nasabah, itu mau pakai yang Bank BCA atau Bank Sinarmas. Nah, kalau misalnya kita buka yang Bank BCA, kemudian kita punyanya rekening pribadinya juga tahapan BCA, maka untuk top up-nya ya tinggal pakai menu transfer antar rekening aja seperti biasa. Jadi klik menu transfer antar rekening, kemudian masukkan nomor rekeningnya RTN-nya, nominal rupiahnya, langsung transfer seperti itu. Tapi kalau misalnya RTN-nya BCA, tapi rekening pribadinya Bank Mandiri. Nah, maka cara top up-nya pakai menu transfer antar bank, karena beda bank seperti itu. Begitu juga kalau RDN-nya Sinarmas. Kalau punya tabungan pribadi dari rekening Sinarmas, maka pakai menu transfer antar rekening seperti itu. Nanti malam saya juga akan kirimkan 4 video tutorial MSC Motion Trade ya. Jadi cara beli, cara jual, cara baca portofolio, cara withdraw. Ya nanti Bapak Ibu nonton, kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Juga akan dikirimkan juga di grup nanti malam cara setting EMA di Motion Trade, baik di laptop ataupun desktop, ataupun setting EMA di HP seperti itu. Nah, mengenai tutorial pre-order, order otomatis, nah nanti ini langsung nanti saya jelaskan di Zoom ya, cara menggunakan pre-order buy ataupun pre-order sell. Kemudian agar Bapak Ibu lebih siap untuk ikut masterclass yang 2 hari, kalau misalnya sempat, nah, usahakan bisa nonton 14 video persiapan ini. Ya, jadi ada intro investing dan trading,
framework FTSR, risk management, cara baca table, trend analysis, support and resistance, candlestick dan charting, EMA, managed duration, MACD, volume price analysis, position trading, coil, dan risetnya. Nanti malam juga akan saya kirimkan link video-video persiapan webinar masterclass ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat linknya di WA Group. Nah, jadi bagaimana alur beli dan jual setiap harinya, ya, untuk trading santai ini, trading santai metode HBC ini. Di WA Group ya, setiap pagi admin akan sekitar jam 8.30 sampai 9. Setiap pagi admin akan kirimkan tabel rekomendasi saham trading ke WA Group broadcast ya. WA Group yang broadcast. Bapak Ibu tinggal menentukan saham mana yang mau dipilih dari sekian banyak saham yang direkomendasikan di tabel. Bapak Ibu pilih mana yang mau dibeli, kemudian menghitung jumlah lot yang akan dibeli. Lebih mudahnya menggunakan kalkulator VAR ya. Jadi masukkan VAR, sizingnya, modalnya berapa, nanti akan keluar jumlah lotnya berapa. Cara belinya bisa yang otomatis ya, menggunakan menu break order ataupun yang manual ya, menu buy biasa atau menu sell biasa. Jadi menu order yang otomatis atau menu break order ini kita gunakan saat kalau misalnya kita nggak sempat untuk mantau market seharian, mungkin yang kerja kantoran, mungkin apa ya, ada kesibukan dalam seharian itu sehingga tidak bisa memantau market. Ya, ini salah satu opsi yang bisa Bapak Ibu pakai, yaitu order otomatis ini. Bagi yang uh, mau beli secara manual, kami HBC menyarankan hindari transaksi beli di 30 menit atau 1 jam pertama. Jadi hindari, kan market buka jam 9 pagi, jadi hindari dari jam 9 sampai 9.30 atau sampai jam 10 pagi itu hindari untuk beli-beli di timing itu. Soalnya biasanya pas timing 1 jam pertama itu market sangat volatil, jadi bisa harganya sangat naik-naik dengan cepat sehingga kalau kita buru-buru beli dapat harga yang terlalu tinggi seperti itu. Ya, nanti di tabel ada kolom break order. Kita baru beli saham itu kalau misalnya harga sahamnya sudah naik menembus angka pre-order. Nanti dari admin juga akan kirimkan alert info bahwa saham itu sudah menyentuh pre-order. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan order otomatis, maka tinggal tinggal cek aja di menu order list saja. Apakah sudah tereksekusi, apakah sudah match atau belum. Kalau Bapak Ibu yang tidak pakai order otomatis, maka harus mengklik menu order buy jika memang ingin membeli saham itu. Jika sahamnya naik dan menembus angka breakout dan harga closing penutupannya ditutup di atas angka breakout, maka akan tercatat sebagai saham yang sudah breakout dan tercatat di kolom breakout date. Ya, jadi ada kolom breakout date. Nah, kalau misalnya saham itu sudah breakout dan pas pada waktu closing harganya masih tetap di atas angka breakout, maka akan dicantumkan tanggalnya sebagai tanggal breakout date seperti itu. Terus kita kapan jualnya? Ya, karena HBC menggunakan metode position trading, ya, di mana position trading sangat bergantung pada tren pergerakan harganya. Jadi di posisi trading kita baru menjual sahamnya ketika trennya sudah patah. Cara kita mengetahui trennya sudah patah atau tidak yaitu ketika harga sahamnya sudah turun menembus proteksi. Jadi kita baru menjual sahamnya kalau dia sudah turun
di bawah proteksi. Kalau sahamnya naik-naik dan naik terus, maka angka proteksi yang awalnya mungkin 300 ya akan dinaikkan menjadi 400, menjadi 500. Berarti disesuaikan dengan pergerakan harganya. Jadi kalau harganya semakin naik, angka proteksinya akan dinaikkan. Sehingga kita bisa mendapatkan profit ya. Jadi ketika dia turun kena proteksi dan kita bisa jual di ketika harganya sudah di atas angka pre-order kita, di atas harga berinya kita seperti itu. Kalau misalnya kita sudah memasang pre-order sell, ya jadi pre-order sell yang otomatis menjual ketika harganya turun di bawah angka proteksi, maka otomatis saham itu akan menjual sendirinya. Jadi kita tidak perlu memantau seharian seperti itu. Kalau Bapak Ibu yang tidak pasang pre-order sell yang secara manual, maka harus menunggu info alert dari admin. Ya, ketika ada alert, ya ini dilihat ini sudah mendekati closing atau belum. Kalau misalnya belum, sebaiknya ditunggu dulu. Jadi tunggu closing, apakah harganya masih tetap di bawah proteksi atau tidak. Kalau memang di bawahnya proteksi, maka besok pagi kita akan jual saham itu seperti itu. Ya, ini contoh tabel tradingnya HBC. Jadi ada kolom setup, ada reset, ada coil, reversal. Nah, ini nanti akan dijelaskan di Masterclass di apa yang dimaksud dengan reset, apa yang dimaksud dengan coil, seperti itu. Stop, nih kode sahamnya, alokasi. Jadi ada yang alokasi 15%, ada yang 14%. VAR-nya juga ada yang 0,5%, ada yang 1%. Nah, nanti angka alokasi dan angka VAR ini yang kita masukkan ke kalkulator VAR. Jadi ketika kita masukkan di sana, nanti kita bisa tahu jumlah lot yang bisa kita beli. Terus ada kolom breakout, ya ini yang menjadi acuan kita ketika kita mau beli saham itu. Jadi ketika harga sahamnya sudah naik di atas angka breakout, maka kita bisa beli saham itu. Proteksi, jika harga sahamnya turun di bawah angka proteksi, maka kita akan jual. Breakout date, kapan sahamnya itu breakout, nah nanti akan dicatat di kolom breakout date ini. Closing adalah harga saham itu pada waktu closing. Ya, sehari ada 2 kali closing ya. Jadi jam 12 siang yaitu closing yang sesi yang pertama, jam 4.15 sore itu yang closing yang sesi kedua. Ceng, ini perubahan harganya pada waktu closing itu harganya itu sudah naik berapa persen dibandingkan closing yang kemarin sore seperti itu. Kalau gainnya ini berapa profitnya harga sekarang dibandingkan dengan kolom angka breakout seperti itu. Terus ini ada warna biru, merah, dan hitam. Biru berarti posisinya dia sudah breakout dan harga sekarang lagi profit ya, lagi cuan. Sedangkan kalau merah, dia sudah breakout, tapi harganya sekarang lagi turun, lagi di bawah angka breakout. Kalau hitam, berarti ini saham-saham yang baru direkomendasikan. Maka belum ada breakout date-nya seperti itu. Jadi yang biru sama yang merah yang sudah ada breakout date, sedangkan yang hitam itu yang masih baru, yang belum ada breakout-nya seperti itu. Ya, proteksi kita jual kalau harga jualnya di bawah angka proteksi, baru kita jual. Jadi bedakan metode jual di komunitas sebelah ya. Mungkin di komunitas sebelah ada yang bilang
kita jual ketika harganya sudah naik mencapai 300. Nah, itu adalah uh, caranya komunitas sebelah. Nah, kalau di HPC kita karena kita pakai metode position trading yang dimana sangat bergantung pada tren pergerakan saham, jadi kita baru jual ketika harganya turun di bawah proteksi, ketika trennya sudah patah seperti itu. Kapan trennya patah? Yaitu ketika sahamnya sudah turun di bawah proteksi. Jadi kalau misalnya kayak di tabel ini, PRMS, breakout-nya 154, proteksinya pada waktu tabel ini dirilis, proteksinya bukan 154, tapi sekitar 136. Ini sudah berubah menjadi 154 karena harganya sudah pernah naik-naik sehingga anggap proteksi ikut dinaikkan. Sehingga sekarang menjadi 154. Ya, seperti JPFA. Ini pada waktu dirilis proteksinya sekitar angka 1.500. Nah, ketika JPFA breakout di harga 1.620, kita beli. Nah, terus dicatat breakout date-nya 23 Oktober misalnya. Terus proteksinya masih 1.500. Ketika harga JPFA terus naik terus, proteksinya dinaikkan menjadi 1.740. Sehingga kalau misalnya ternyata harga sahamnya JPFA itu turun di bawahnya 1.740, maka kita akan jual, ya. Tapi karena dia belum di bawah 1.740, makanya kita belum jual. Kita jual ketika dia turun 1.740. Datanya, kenapa TSPC belum kita jual? TSPC breakout-nya 2000, proteksinya 2.640. Closing-nya 2.600. Kalau seperti ini, ya closing-nya berapa? 2.600. Kalau udah seperti ini, kalau misalnya ini adalah closing yang tabel sore hari, closing-nya di bawah proteksi. Berarti kita jualnya besok pagi. Besok pagi kita sudah menjual TSPC ini. Dan besok pagi TSPC sudah dicoret dari tabel HPC ini. Seperti itu. Di sini belum dikeluarkan, saya sebagai informasi bagi member HPC, jadi bisa tahu, oh TSPC closingnya sudah di bawah angka proteksi, berarti besok pagi saya harus menjual seperti itu. Ini ada yang tanya, sebentar ya saya baca dulu. Kalau misalnya harganya turun di bawah proteksi di tengah-tengah jam bursa, apakah sebaiknya kita langsung jual saat itu juga atau tunggu menjelang market tutup? Ya, saran HBC kita menunggu mendekati closing atau jualnya besok pagi. Ya, konfirmasi kita yang paling valid adalah kalau closingnya di bawah proteksi. Kalau closingnya itu misalnya siang hari harganya sudah sempat turun di proteksi, tapi ketika dia menjelang closing ternyata harganya naik lagi, naik di atas proteksi, maka besok pagi kita tidak jadi menjual seperti itu. Jadi HBC menyarankan kita menunggu mendekati jam closing atau pas closingnya. Apakah closingnya di bawah proteksi atau tidak seperti itu. Terus ada yang tanya lagi, jika uptrend harganya naik terus, apakah juga angka proteksi akan dinaikkan terus? Ya, kalau uptrend harganya naik terus, angka proteksi juga akan dinaikkan oleh analis. Ya, ketika angka proteksi sudah dinaikkan oleh analis, admin juga akan
mengumumkan di grup seperti itu. Ada yang tanya lagi, angka proteksi didapat dari garis EMA. Ya, ini nanti lebih detailnya akan dijelaskan di masterclass ya. Cara mencari angka proteksi, cara mencari angka breakout. Ya, nanti akan dijelaskan di masterclass yang selama 2 hari itu. Kita tidak share tabel Excel-nya seperti itu. Ada yang tanya minta file tabel Excel-nya. Kita tidak share dalam bentuk Excel, kita share-nya dalam bentuk JPEG yang dikirim di grup setiap paginya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, tadi adalah tabel posisi trading. Yang ini adalah tabel momentum. Ya, ini yang lebih advance ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih pemula, sebaiknya cukup ikuti dulu yang tabel position trading. Tapi kalau memang teman-teman yang sudah cukup advance, ya boleh ikuti juga tabel yang momentum. Jadi ini lebih agresif. Ini metodenya ada yang momentum trading dan ada juga yang swing trading. Kolom-kolomnya hampir sama seperti kolom position trading tadi. Ada kode saham, ada VAR, ada kolom breakout-nya, kolom cut loss-nya. Ya, kadang-kadang di tabel momentum itu ada kolom target price. Ya, kadang-kadang ini diisi, kadang-kadang juga dikosongkan. Kalau misalnya ada target price, berarti kita jual ketika harganya naik di target price itu dan kita jual, bisa jual separuh ataupun jual semua. Terus bedanya lagi karena tabel momentum ini adalah untuk yang advance, tuh yang lebih agresif dan pergerakan sahamnya, pergerakan harganya condong lebih cepat. Oleh karena itu khusus tabel momentum ini HPC sudah wanti-wanti bahwa bagi Bapak Ibu yang ingin ikuti tabel momentum ini, maka harus pantau sendiri, tidak ada alert dari admin. Karena kalau nunggu alert dari admin sudah terlambat, dan pergerakan harganya sudah cukup cepat seperti itu. Jadi teman-teman harus pasang pasang order otomatis ataupun pantau sendiri, tidak ada alert untuk tabel momentum ini. Jadi misalnya seperti ini, brace misalnya breakout-nya 3050. Ketika ternyata di siang hari harganya sudah naik 3050, ya admin diam-diam aja. Karena admin tidak kirim alert untuk tabel momentum. Jadi teman-teman sendiri yang harus pantau. Kalau memang pasang order otomatis, berarti order otomatis akan jalan sendiri. Tapi ya, yang tidak pasang order otomatis, berarti harus manual memantau market dan manual mengklik tombol buy seperti itu. Apakah momentum trading ini lebih cepat pergerakannya apakah dalam hitungan jam? Biasanya saham-saham yang masuk dalam rekomendasi momentum trading memang pergerakannya sangat cepat. Ya, jadi bisa dalam hitungan menit sudah naik 5%, 10% juga bisa. Udah naik terus tiba-tiba turun lagi juga bisa seperti itu. Jadi pergerakannya sangat cepat. Jadi bukan hitungan jam, hitungan menit juga bisa. Tapi ada juga yang momentum yang agak slow, jadi ya nunggu beberapa jam baru naik itu juga bisa. Jadi ya itulah pergerakan momentum trading itu memang tergantung momennya. Jadi ketika dia lagi momentum dia geraknya cepat sekali seperti itu. Ya, tabel momentum tidak selalu ada. Jadi kalau memang ada emiten yang memang memenuhi setup momentum trading baru dimasukkan di tabel momentum dan kalau memang tabel momentum ada isinya ya baru di share. Jadi kalau tidak selalu ada, ya tergantung market juga. Dilihat kalau memang ada ya HBC akan share tabelnya kalau memang ada yang saham-saham yang memenuhi momentum trading. Untuk perbedaan warna-warna di momentum juga sama, hijau, sorry,
Ini coba saya pelajari. Lihat lagi. Biasanya warnanya enggak seperti ini. Coba apakah ini yang tabel yang tahun lalu? Nanti saya cek lagi ya untuk perbedaan harga warna-warna di tabel momentum. Mestinya sama dengan yang tabel posisi tadi. Jadi ketika sebentar, macet. Jadi ketika dia profit akan berwarna biru, ketika dia turun loss akan berwarna merah seperti itu. Dan ketika belum breakout akan berwarna hitam. Mestinya seperti ini. Coba saya cek lagi ke admin apakah ada perubahan. Kapan kita jual di momentum trading? Bisa kalau kolom target price-nya ada angkanya, maka teman-teman bisa jual di angka target price itu. Kalau ya di bagian bawahnya tabel paling bawah itu kalau misalnya harganya sudah naik, teman-teman bisa menggunakan trailing stop di EMA 10 ya. Jadi kalau misalnya sudah untung 10%, 20%, terus belum ada angka di target price, maka teman-teman bisa mengaktifkan trailing stop di EMA 10. Jadi kalau dia turun di EMA 10, maka bisa jual. Kalau turun di EMA 10, berarti posisi masih profit. Tapi kalau misalnya harganya turun di bawah angka cut loss, nah berarti kita jual rugi seperti itu. Kalau di momentum trading tidak bukan berdasarkan tren ya, bukan trending lagi, bukan trading trading. Nah, momentum trading bukan bukan ikut pergerakan tren, tapi lebih ke uh, penggunaan trailing stop di EMA 10 ataupun kalau harganya sudah mencapai cut loss ya kita cut loss. Kalau di momentum trading kalau dia sudah siang hari sudah di bawahnya cut loss ya langsung kita cut loss. Jadi tidak menunggu lagi di waktu closing ya. Jadi ini bedanya juga dengan posisi trading ya. Karena ini sudah advance ya. Ini pergerakan sahamnya sangat agresif. Kalau misalnya siang hari sudah turun di bawah cut loss ya langsung kita jual pada saat siang itu juga. Karena kalau nunggu sore hari bisa aja turunnya udah minus 20, minus 30 seperti itu. Terus selain alert yang dikirim oleh admin juga akan kirimkan beberapa model info lainnya. Jadi ada update info, ada chart, terus ada newsnya, dan juga setiap pagi akan dikirimkan list momentum kalau ada dan list positionnya. Saham apa yang ditambahkan, saham mana yang dikeluarkan dari tabel, dan mana yang masih watchlist. Hot watchlist berarti masih dalam pantauan, masih dalam incaran analis, belum direkomendasikan beli, masih dipantau seperti itu. Kalau watchlist tidak ada angka breakout-nya karena memang belum direkomendasikan beli. Yang sudah direkomendasikan untuk beli sudah, maka akan ada angka breakout-nya juga. Ya, juga dari admin juga akan kirim update chart-nya, juga akan kirim news dari koran kontan, koran bisnis yang ada ya, hubungannya dengan saham-saham. Jadi alatnya bisa alat ketika sahamnya itu menyentuh angka breakout, bisa juga alat ketika sahamnya lagi turun, menyentuh proteksi, ataupun di tengah-tengah hari mungkin tiba-tiba ada update. Mungkin misalnya market uh,
market saham Indonesia sangat volatil hari itu. Jadi oleh analis disuruh jual semuanya, misalnya seperti itu. Tiba-tiba, jadi tidak perlu menunggu harganya turun di bawah proteksi, tapi langsung walaupun harganya belum turun, sudah disuruh jual oleh analis juga bisa. Jadi ada stock update pada siang hari seperti itu. Jadi tadi ada kata-kata dikeluarkan dari tabel, berarti misalnya kemarin sudah ada rekomend PTSC misalnya. Terus pagi ini ada tulisan dikeluarkan, berarti kita yang masih memiliki saham itu berarti kita pagi ini kita harus jual juga segera jual di harga pasar pada waktu opening seperti itu. Kalau ketika ada keterangan hot, berarti misalnya kemarin sudah beli saham BRIS, sudah breakout kemarin, terus pagi ini analis mengatakan hot BRIS, berarti saham BRIS ini ditahan dulu, jangan dijual dulu pagi ini, tapi perhatikan proteksinya seperti itu. Kalau watchlist berarti saham-saham yang masih dipantau, ya masih dipantau, yang belum direkomendasikan beli, masih dipantau oleh analis apakah sudah, kalau memang sudah waktunya direkomendasikan beli, maka analis akan kirimkan update lagi bahwa oh saham yang kemarin watchlist, misalnya saham Telkom, misalnya kemarin watchlist, terus hari ini sudah direkomendasikan beli, maka sudah Telkom akan masuk dalam tabel dan ada angka breakout-nya seperti itu. Apakah jualnya juga sebaiknya di luar jam 9-10 pagi? Kalau yang sudah dikeluarkan dari tabel ya langsung dijual jam 9 pagi. Seperti itu. Tapi kalau kalau yang belum ada kata-kata dikeluarkan dari tabel, misalnya kemarin beli BRIS, terus kemarin closingnya masih di atasnya proteksi. Terus pagi ini jam 9 tiba-tiba harga BRIS jam 9 pagi tiba-tiba harganya turun banyak. Nah, itu jangan langsung dijual dulu karena uh, kan baru volatil pertama kali seperti itu. Tapi menunggu mendekati closing dilihat uh, BRIS-nya harga closingnya di bawah proteksi atau tidak. Seperti itu. Untuk ada yang tanya, tabel yang dikirim tadi pagi tanggal 10 Maret, apakah masih bisa dieksekusi beli besok atau tidak? Untuk besok, berarti lihatnya tabel yang besok pagi, seperti itu. Ya. Untuk trading, selalu lihat tabel yang terbaru. Tabel yang sudah lewat, yang kemarin-kemarin sudah diabaikan. Seperti itu. Karena saham yang masih akan dipakai, maka otomatis akan terus masuk di dalam tabel. Jadi, Bapak Ibu selalu lihat tabel yang terbaru, yang dikeluarkan setiap pagi. Seperti itu. Ini contoh-contoh alatnya. Jadi ketika TINS menyentuh proteksi, ketika MSCA menembus harga breakout, ya itu nanti ada alat-alatnya yang dikirim admin ke grup. Juga ada stop update. Nah, stop update ini misalnya ada ditambahkan. Ini contoh kasusnya, misalnya tambahkan BRIS. Jadi tadi pagi itu BRIS belum masuk tabel. Terus siang hari dari analisa teknikalnya di siang hari, analis melihat BRIS ini cocok untuk direkomendasikan. Jadi siang hari direkomendasikan, maka nanti contoh info yang dikirim oleh app ini adalah bentuk tulisan seperti ini, ditambahkan. Jadi stock update ditambahkan BRIS. Jadi maksudnya BRIS itu ditambahkan ke table, breakout-nya berapa, cut loss-nya berapa, VAR-nya berapa, seperti itu. Untuk beli, apakah sebaiknya kita HK?
Kalau dia sudah breakout, ya langsung kita HK selama dia belum naik 5% di atas angka breakout. Seperti itu. Kalau dia sudah menembus breakout. Kalau dia belum menembus breakout, harganya masih di bawah angka breakout, maka kita tidak beli. Kita tidak HK. Nah, ini cara menggunakan kalkulator VAR. Ya, jadi di kalkulator VAR, yang di kanan ini ada kalkulator VAR-nya. Jadi kita masukkan angka alokasinya berapa, angka VAR-nya berapa, harga beli kita masukkan angka breakout atau angka breakout-nya, angka proteksinya kita masukkan, maka otomatis akan keluar jumlah lot maksimal yang bisa kita beli sesuai dengan alokasi VAR, harga beli dan proteksinya seperti itu. HPC juga ada hotline yang Bapak Ibu bisa kontak yang cuma respon Senin sampai Jumat jam 10 pagi sampai jam 3 sore. WN dan tanggal merah libur seperti itu. Ini nomornya nanti saya kirim ulang lagi ke grup juga. Nah, ini cara penggunaan pre-order buy ya. Jadi kalau kita ingin mengatur pembelian otomatis untuk saham-saham yang mau breakout seperti itu. Jadi misalnya ini analis baru merekomendasikan misalnya BRMS. Baru merekomendasikan, baru masuk tabel, angka breakout-nya 386. Angka proteksinya berapa ya? Nanti dilihat di tabel berikutnya. Kalau misalnya breakout-nya 386, terus kita cara isinya gimana? Jadi kita buka dulu menu all menu yang pojok kiri bawah, yang warna kuning ini all menu. Kita scroll ke bawah dan klik menu break order. Maka muncul form seperti ini. Di form break order ada buy dan sell. Kalau kita mau buy ya kita klik yang kolom buy. Kita ketikkan kode sahamnya di nomor 3 ini. Kemudian kondisinya. Karena ini breakout, maka kita pilih tanda yang lebih besar. Kita masukkan angka breakout-nya 386. Kemudian kita balik lagi ke atas harga price-nya. Untuk price harga belinya HBC sarankan naikkan 2 tick ya. Jadi bisa langsung HK seperti itu. 386 naik 1 tick 388, naik 1 tick lagi 390. Maka kita masukkan angka 390. Masukkan jumlah lot. Terus break order ini mau dijalankan berapa lama? Kalau yang HBC sarankan cuma 1 hari. Terus berarti besok kita setting lagi break ordernya seperti apa. Jadi setiap hari kita setting. Sebaiknya seperti itu. Kecuali kalau teman-teman yakin bahwa besok tidak berubah, ya teman-teman boleh setting tanggalnya lebih lama seperti itu. Tapi sebaiknya settingnya per hari aja. Jadi tanggal 10 Maret ya sampai tanggal 10 Maret seperti itu. Kalau udah semuanya sudah oke, klik confirm. Nanti akan muncul lagi 2 kali tampilan lainnya, ada confirmnya lagi, diklik. Jadi totalnya ada 3 kali klik confirm. Ya, ini cara break order buy untuk beli saham yang menembus angka breakout. Kalau break order sell untuk jual ketika sahamnya turun di bawah proteksi. Caranya sama, kita buka menu all menu, scroll ke bawah, break order, kita klik sell. Ya, yang tombol hijau sell. Kita masukkan kode saham, terus kita turun ke bawah kondisinya. Karena ini kita jualnya di bawah angka proteksi, maka kita pilih tanda lebih kecil. Kita lihat di tabel, angka proteksinya 356. Oke, kita isikan 356. Kita kembali ke atas, harga. Nah, untuk harga jual juga sama. HBC menyarankan turunkan 2 tick ya dari angka proteksi untuk harga jualnya.
354 turun 1 tik 356 turun 1 tik menjadi 354, turun 1 tik lagi 352. Maka kita masukkan price-nya 352. Masukkan jumlah lot, terus break order ini akan dijalankan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau sudah oke semua, klik tombol confirm. Ya, juga sama, perlu 3 kali klik tombol confirm. Oke, materinya sudah selesai. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang masih kurang jelas, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, ya ini kekurangannya dari auto order sell ya. Jadi kalau auto order sell ya kalau harganya sudah turun di bawah proteksi maka sudah otomatis akan terjual pada waktu itu juga. Jadi kalau misalnya siang hari sudah turun ya sudah otomatis terjual di siang hari juga. Ya ini memang kelemahannya di uh, order otomatis sell ini seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bisa mantau ya sebaiknya tidak menggunakan break order sell ini. Tapi kalau memang nggak bisa mantau daripada salah ya ketinggalan maka gunakanlah break order sell ini. Jadi sesuaikan dengan sikon masing-masing. Bisa mantau tidak perlu memakai break order sell ini. Ada yang tanya lagi untuk perhitungan VAR dan sizing angka sudah naik turun 2 tik. Ini tergantung preferensi teman-teman aja. Kalau misalnya mau benar-benar akurat, ya bisa menggunakan angka yang sudah naik atau turun 2 tik itu. Tapi kalau misalnya tidak mau terlalu repot, ya disamakan dengan angka yang di tabel juga nggak apa-apa. Cuma selisih sedikit aja, selisih 2 tik, nggak masalah. Hingga preferensi teman-teman mau benar-benar akurat atau tidak, seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi dari webinar malam ini. Semoga materinya bermanfaat dan kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup. Selamat malam, selamat istirahat.